Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleka Safitri, NIM 2024-10-10-10-95 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3. Nah, sebelum mengerjakan soal-soalnya, dan di modul 3 ini soalnya ada 6. Nah, sebelum mengerjakan, kita harus mengimport pandas ASPD atau alias dengan PD, kemudian from google.colab import files. Upload sama dengan files upload. Nah, ini kita disuruh untuk mengupload file CSV-nya. Kita menguploadnya itu dari file di laptop. Nah, setelah diupload di sini nanti ada tulisannya kalau udah 100% down, berarti ini sudah selesai. Nah, untuk soal yang pertama itu masukkan iris.csv ke data frame. Nah, membuat variabel terlibat dahulu sama dengan pd.readCSV. Nah, karena filenya bernama iris.csv, maka di sini dimasukkan iris.csv. Kemudian data frame lama sama dengan data frame di copy, yaitu data frame dari iris ini di copy dan membuat data frame baru, yaitu pd.dataframe.df. Kemudian print data frame baru toString. Nah, ini untuk hasilnya. Ada 5 kolom, yaitu sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width, dan variety. Dan ini ada sampai 150 baris. Nah, untuk selanjutnya, ini ada versi color. Dan untuk soal nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range dari 0 sampai 1. Nah, untuk variabel baru sama dengan variabel lama dikurangi variabel min, dibagi variabel max dikurangi variabel min. Nah, untuk variabel baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Dan untuk variabel lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi. Dan untuk variabel maksimalnya sama dengan nilai max dari kolom data tersebut, kemudian variabel min sama dengan nilai minimal dari kolom data tersebut. Nah, di sini membuat variabel yaitu data frame baru, karena tadi di sini sudah membuat data frame baru, sama dengan sepal-length sama dengan data frame baru dari sepal-length dikurangi data frame baru dari sepal-length, dan .min yaitu karena mencari, dan di sini menjelaskan variabel min, dibagi data frame baru dari sepal-length maksimal dikurangi data frame baru sepal-length minimal. Nah, yang kedua dari sepal-width, yaitu data frame baru sepal-width dikurangi data frame baru sepal-width min dibagi data frame baru dari sepal-width bernilai max dikurangi data frame baru dari sepal-width bernilai min. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada data frame baru dari petal-length sama dengan data frame baru dari petal-length dikurangi data frame baru dari petal-length min dibagi data frame baru dari petal-length maksimal dikurangi data frame baru petal-length minimal. Dan yang keempat ini ada data frame baru dari petal width sama dengan data frame baru dari petal width dikurangi data frame baru dari petal width minimal dibagi dengan data frame baru petal width bernilai maksimal dikurangi data frame baru dari petal width bernilai minimal. Kemudian print data frame baru toString. Nah, kenapa harus toString? Karena untuk memunculkan ini semua. Karena kalau cuma data frame baru yang di print, maka itu hanya diambil dari indeks-indeks yang teratas dan yang terakhir. Nah, ini hasil dari
dari normalisasi. Nah, normalisasi itu kan tadi permintaannya dari ring 0 sampai ring yang ke 1. Nah, ini dari sepalet 0 semua, 0, 0, 0. Sini ada 0 semua, karena ringnya itu dari 0 sampai 1. Dan yang bernilai 1, dan ini, yang bernilai 1 ada Virginica. Virginica dari kolom petal length itu bernilai 1. Nah, untuk yang soal nomor 3, cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Nah, sentroid sendiri itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, di sini membuat def min karena yang diminta itu rata-rata, jadi kita menggunakan def min. Nah, kemudian dari data frame baru, variety name, kemudian min sama dengan data frame log, yaitu log itu mencari data frame dari data frame baru. Kemudian variety, jika sama dengan variety name dot min, kemudian di return, nilai minnya itu di return. Untuk min sentosa sama dengan min dari data frame lama itu bernama sentosa. Nah, untuk min versi color sama dengan min data frame lama yang bernama versi color. Nah, kemudian yang ketiga itu ada min Virginica sama dengan min dari data frame lama, koma yang bernama Virginica. Nah, kemudian print sentosa, di sini print min sentosa, min versi color, dan min Virginica. Nah, ini untuk hasilnya, sentosa, versi color, Virginica. Nah, karena tadi dinormalisasi itu ringnya 0 sampai 1, maka otomatis rata-ratanya itu pasti 1. Nah, untuk sentosa sepal length 0,19, sepal width 0,59, petal length 0,07, petal width 0,06, dan kemudian ada versi color yang rata-ratanya hampir sama, berada di ring 0 sampai 1. Nah, ini versi color ini yang sepalengnya 0,45, yang sepal width-nya 0,32, dan petal length-nya 0,5, dan petal width-nya 0,5. Dan di sini ada Virginica, sepal length-nya 0,6, sepal width-nya 0,4, petal length-nya 0,7, dan petal width-nya 0,8. Nah, yang soal nomor 4 itu ada masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan variabel min dan vmax pada data 1. Nah, sama dengan yang soal nomor 1, nah, untuk soal nomor 4 itu sama, yaitu mengimport file CSV-nya, yaitu yang bernama iris testing. Nah, untuk codingannya itu from google.colab, import files, kemudian upload sama dengan file upload. Nah, di sini kita mengupload filenya terlebih dahulu, yaitu dari file yang ada di laptop. Kita uploadnya file terlebih dahulu. Nah, untuk filenya itu iris testing. Nah, jika ada tulisannya 100% done, artinya sudah selesai. Nah, untuk soalnya itu normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, itu sama dengan normalisasinya itu menggunakan ring 0 sampai 1. Nah, di sini menggunakan variabel dft sama dengan pd red underscore csv
yaitu nama filenya. Nah, untuk nama filenya di sini iristesting.csv. Kemudian membuat variabel baru di ftest baru sama dengan pd dan data frame di dftest, yaitu data variabel test ini dipakai baru gitu untuk menormalisasikan. Nah, di sini ada data frame test baru dari Sepaleng sama dengan data frame test baru dari Sepaleng dikurangi data frame lama dari Sepaleng min dibagi dengan data frame lama Sepaleng nilai maksimal dikurangi data frame lama Sepaleng bernilai minimal. Nah, ini sama saja seperti soal nomor 2 tadi, hanya saja ini menggunakan data frame yang lama, yang maksimal dan minimalnya itu menggunakan frame yang lama. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Ada sepaleng, sepalwidth, petalwidth, dan variety. Nah, untuk ringnya di sini tuh sudah normalisasi, yaitu antara 0 sampai 1. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa ringnya itu 0 dan tidak ada yang lebih dari 1. Nah, untuk datanya sendiri itu ada 30 baris, ada 30 baris, ada 10 setosa, ada 10 versicolor dan 10 virginica. Nah, untuk soal yang kelima, prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, di sini menggunakan fungsi def Euclidean, yaitu data 2, data frame A sama dengan berisi indeks setosa, versicolor, dan virginica. Dan B ini merupakan indeks kosong dan hasil juga indeks kosong. For I in A sama dengan kelas, sama dengan data frame test, yaitu variety sama dengan I dari ini, kemudian centroid sama dengan kelas, min, T sama dengan data frame dot I data 2, indeks 0 sampai indeks ke 4 dikurangi 1. Ini untuk mencari lokasinya data frame di kolom-kolom tersebut. Kemudian ada call sama dengan centroid 0 dikurangi tes 0 dipangkatkan 2, ditambah centroid 1, tes 1 dipangkat 2, dan centroid 2 dikurangi tes 2 dipangkat 2, kemudian ditambah dengan centroid 3 dikurangi tes 3 dipangkat 2. Nah, dari centroid ini kemudian dipangkatkan setengah. Kemudian B open call. Nah, untuk variabel call ini dipanggil jika min B sama dengan B berindeks 0, maka print setosa 1. Hasilnya itu setosa. Nah, elif min B sama dengan B berindeks 1. Kemudian di print versicolor 2, hasilnya itu sama dengan versicolor. Nah, kemudian else print virginica true sama dengan hasilnya itu virginica, kemudian hasilnya itu di return. Setelah di return, data EO sama dengan diisi indeks kosong for x in df index, kemudian data underscore EU sama dengan append, kemudian Euclidean X sama di koma df data frame test. Nah, hasilnya itu seperti ini. Setosa itu ada 10, kemudian versicolor true ada 10, dan virginica true ada 10. Juga ada 10, jadi totalnya itu ada 3. Nah, kemudian ada soal nomor 6, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat memprediksi kelas. Nah, jika true sama dengan 0 dan false sama dengan 0, maka X sama dengan data frame test baru, varietinya sama dengan data EU. Nah, menggunakan perulangan for n in data frame test baru dot index sama dengan jika X
berisi indeks N sama dengan true, nah, maka true ditambah atau sama dengan 1, kemudian S jika false ditambah sama dengan 1. Nah, untuk akurasinya sendiri itu rumusnya true dibagi false ditambah true dikali 100%, karena nomor 6 diperintahkan untuk menghitung berapa persen, maka dikali dengan 100. Kemudian print dan akurasi data sama dengan koma akurasi ditambah persen. Nah, hasilnya di sini itu akurasi data sama dengan 100%. Itulah presentasi modul 3 dari saya. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang paham atau kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.